Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur wa salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in nama ba'du. Yang sangat saya hormati Profesor Dr. Said Aqil Al-Munawwar selaku guru besar, dulu beliau adalah teman-temannya saya, Profesor Zaini Dahlan ketika ngajar S3 di Jogja. Wali Kota Salatiga juga wakilnya yang saya hormati, Ketua MUI Bapak Ali Suaidi, juga moderator Bapak Irfan Hilmi yang saya hormati. Saya alhamdulillah, saya sesyukur-syukurnya karena saya menemukan mungkin yang kesekian setelah guru saya Kiai Haji Maimun Zubair, setelah bapak saya Kiai Haji Nur Salim, orang yang berstatus ayatan min ayatillah fil hifdi. Jadi termasuk saya kagum sekali dengan hafalannya Pak Said tadi tentang tahun kelahiran dan sebagainya. Memang yaitu syaratnya profesor. Jadi ya harus dikagumi, tapi ya memang seharusnya demikian. Tapi saya yakin tadi ketua MUI-nya bisik-bisik sama saya kayaknya nggak paham. Itu mungkin tawadhu, artinya tawadhu itu ya sebetulnya paham tapi pura-pura nggak paham. Atau memang benar-benar nggak paham, berarti jujur. Jadi dua kemungkinan baik semua. Kalau dia nyatanya nggak paham ya jujur. Kalau paham berarti tawadhu. Itulah Islam. Islam itu agama yang kata Rasulullah SAW, ajaban di amril mukmin, inna amrahu kullahu khairun. Orang mukmin itu selalu menakjubkan, semua urusannya bagus. Ketika dapat nikmat syukur ya bagus, ketika dapat musibah sabar juga bagus. Sehingga mungkin perasaannya para wali, para ulama melihat pandemi ini ya biasa, mungkin ibadahnya baru ibadah sabar, diuji Allah, karena di antara sunnatullah adalah walana bluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Selalu kita diuji rasa takut. Kita takut mati, takut miskin. Semoga lama-lama ya takut kaya setelah kita. Karena setelah orang mau jadi wali itu takutnya malah kaya. Karena kalau kaya nanti uangnya banyak, hisabnya banyak, polanya akeh. Jadi takut itu tidak harus dari kaya menjadi miskin. Kita yang latihan mau jadi wali juga takut kaya karena takut banyak hisab. Juga sebagian kita takut banyak istri karena takut banyak yang marahin, itu macam-macam. Namanya takut itu macam-macam. Saya termasuk pengagum Profesor Dr. Said Aqil karena beberapa kali saya mengikuti pengajian beliau, baik ketika baca Quran secara tartil dan Quran usul fikih tadi. Tapi saya pastikan orang Solo 3 ini butuh taisir ya, butuh mempermudah dari penjelasan itu. Insya Allah ini mulai Pak Ketua MUI saya bantu. Nanti kalau tidak khatam kapan-kapan ngaji lagi. Nanti mulai warokot, lubul usul sampai apa? Yang gampang-gampang saja. Nanti tak ajarin kitab yang gampang dan dia kuat beli. Ya warokot, terus apalah yang gampang, lubul usul dan sebagainya. Apa yang dikatakan Pak Said tadi benar sekali bahwa ilmu usul fikih itu pokok. Tapi penjelasannya memang sebetulnya mudah. Kalau dalam sebuah kitab yang saya baca istilahnya ada kata fama fatahum illa mujarradul istilah. Sebetulnya aplikasi usul fikih itu sudah dilakukan oleh para sahabat. Cuma mereka tentu tidak perlu bikin istilah apa itu istihsan, apa maqasid, apa saja. Tapi mulai dulu ada mengatakan itu hadis, ada mengatakan itu mauquf ala Abdullah bin Mas'ud. Mulai dulu perasaannya orang banyak adalah maro'ahul muslimuna hasanan bahwa indallahi hasan. Sesuatu yang menurut konsensus orang banyak itu baik, maka itu hakikatnya menurut Allah juga baik. Kenapa demikian? Karena kata Pak Said tadi, ada diam yang penting. Tidak semua sesuatu harus syariat berkomentar. Tapi ada wasakatan asya, ada yang didiamkan oleh syariat, tapi diam itu sendiri menjadi sumber hukum. Karena memang dari awal min ghairi nisyanin, bukan karena Allah lupa tapi rahmatan lakum. Itu sebagai rahmat. Dan alhamdulillah kesimpulan dari itu, kalau dalam bahasa nahwu disebut faktafrek, fala tabhasu anha. Ada yang kalimat riwayat fala tasalu anha. Berhubung itu didiamkan ya kamu jangan membahas. Jadi kalau kita tidak bahas bukan karena tidak bodoh, bukan karena bodoh tidak, memang nggak boleh bahas.
Jadi yang pinter ya barokah karena memberi penjelasan, yang menang ya barokah. Memang dalam banyak hal nggak boleh bicara. Jadi ini saya tidak tahu, saya ini afdol saya apa afdol yang diam ini, karena memang sebagian masalah itu tidak boleh dibicarakan. Tapi saya pastikan ilmu ushul fikih itu hanya implementasi atau ekspresi atau apalah tatbiki dari perasaan adzauqus salim, perasaan yang salim. Saya mengkaji banyak ilmu balaghah karena memang tadi di antara syaratnya mufassir harus mengkaji balaghah. Pernah ada seorang khatib ketika itu menyitir ayat fawarabbis sama iwal ardi innahu lahaqqum misama annakum tantikun. Demi Tuhan langit dan bumi bahwa apa yang dikatakan Quran itu senyata-nyatanya pasti benar. Si Bedui ini, orang Bedui ini nggak ngerti usul fikih, apalagi istilah-istilahnya nggak ngerti. Yang jelas ada orang Solo Tiga itu karena itu peristiwa di Arab. Itu langsung tanya sama khotib, Pak Khotib, mangzalladzi akhdobal jalil hatta alja'uhu ilal yamin. Siapa yang bikin Allah murka sehingga Allah dipaksa untuk sumpah? Perasaan keseharian kita ketika kita ditagih orang, besok tak bayar. Orang itu masih gak percaya, tenang nih, besok tak bayar. Ketika lawan bicara kita kelihatan tidak percaya sekali, kita pasti sumpah. Wallahi, demi Allah besok pasti saya bayar. Di mana-mana namanya sumpah itu pasti ada jengkelnya. Jika dalam balaghah terus dibikin urutan. Jika lawan bicara kita sudah percaya, maka kalam tidak perlu dikasih taukid, tidak perlu diberi kata sesungguhnya. Tapi kalau sudah ada indikasi dia tidak percaya, maka perlu dikasih taukid, bila perlu dikasih sumpah. Jadi di mana-mana sumpah itu ya ada nada jengkelnya, ada nada marahnya. Kita sampai bersumpah itu karena melihat lawan bicara kita tidak percaya atau kurang percaya. Di sini orang Bedui menangkap, meskipun dia tidak tahu kaidah itu, nggak tahu kaidah yang di ilmu balaghah. Ada apa satu kalimat itu untuk apa tidak tahu. Tapi dia merasa kok sampai Allah sumpah itu pasti Allah tersinggung. Dan ternyata betul, hampir semua ayat yang Allah sumpah pasti terusannya terus nadanya nada marah, nada menegur secara keras. Makanya ketika ada ayat sumpah, si Bedui tadi tanya sama Pak Khotib, mangdalladzi akhdobal jalil hatta alja'uhu ilal yamin. Pak Khotib, siapa yang bikin Allah marah sehingga Allah harus terpaksa sumpah? Saya kan dulu lama, baik itu naku, sorok, maupun apa saja, itu sebetulnya implementasi dari adzauqus salim, dari rasa yang benar. Saya punya sekian contoh, ada banyak wali yang berjual. Itu ya nggak ngerti istilah benarnya, karena wali itu nggak boleh terlalu benar, nanti jadi akademisi. Benar tapi nggak terlalu pinter istilahnya, dia pinter betul tapi nggak tahu istilahnya. Nggak boleh wali pakai bahasa milenial. Ada seorang wali itu menjadi wali karena kalau wiridan demikian.